Halo guys, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Salah Satu Magic, Raja yang Jualan. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang hampir terjadi ya di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia mengalami fenomena ini, teman-teman. Nah, fenomenanya adalah banyak pasar yang tutup ya, dan banyak pedagang-pedagang offline ya, penggelar lapak itu tutup dagangannya. Nah, ini sebenarnya ada 3 hal, teman-teman, penyebab dari fenomena tersebut. Jadi bagi kamu nih yang punya bisnis yang offline ya, nah mungkin video ini bisa menjadi ya kita sharing bareng di video ini ya, teman-teman. Nah, tapi gini teman-teman, sekarang mayoritas hampir sebagian masyarakat Indonesia itu melakukan semua hal termasuk perdagangan atau jual beli itu lebih suka belanja online daripada belanja offline. Bener apa enggak? Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kenapa bisa seperti itu? Dan kalau misalnya kita mempunyai bisnis atau toko offline yang mempunyai fisik ya, kayak grosir, kayak retail, nah itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan menghadapi gelombang reformasi ya, teman-teman, bisa disebut gelombang reformasi. Karena ini memang terjadi sangat luar biasa sekali. Dari anak kecil, orang tua, remaja, semuanya lebih suka belanja online. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah karena kemudahan yang didapatkan. Ya nggak sih? Misalnya, kalau misalnya kita belanja ke grosir ya, nah di daerah saya pun ada beberapa grosir yang tutup, teman-teman ya, tutup. Jadi yang dulunya itu grosir besar itu tutup. Ya mungkin di video ini bisa menjawab pertanyaan dari para pelanggan grosir. Itu grosirnya gede, pembelinya banyak, kok bisa tutup? Nah, jadi alasan yang pertama adalah kemudahan yang didapatkan. Kalau sekarang orang belanja online, pertama itu nggak perlu ngantri, ya nggak perlu jauh-jauh datang ke toko, ya. Pertama nggak memakan resiko jalan ya, teman-teman. Naik kendaraan dulu, nanti ada biaya parkir, belum antri ya cuma mau kulaan rokok aja antrinya 2 jam ya, teman-teman. Mau beli kulaan kopi satu bal misalnya, cuma sama belanja beberapa kebutuhan, itu antrinya kadang kalau grosir rame kan banyak. Dan orang lebih suka online, salah satu faktornya adalah itu, teman-teman ya. Tinggal klik ya, harga juga lebih murah ya, nggak perlu datang ke lokasi, barangnya udah diantar sampai tujuan. Itu faktor utama, karena kemudahan yang didapatkan. Belum lagi kalau misalnya belanja lewat online, harganya lebih murah, kadang ada cashback, ada promo ya, teman-teman. Ya walaupun kadang di grosir memang ada promo, teman-teman, tapi ada beberapa produk yang harganya itu di online sama offline murah. Offline itu juga ada ya, yang online lebih murah juga ada. Tapi rata-rata ya hampir semua produk ya, saya sudah membandingkan beberapa produk yang biasa saya canvas ya, yang saya jual freelance, itu harganya itu lebih murah kalau kita belanja dari supplier online. Dan ini memang sudah real ya, teman-teman. Saya belanja barang untuk saya jual, saya komersilkan lagi, itu dari online saya jual offline, itu masih masuk, teman-teman. Itu yang pertama ya, kemudahan yang didapatkan pembeli. Terus yang kedua adalah harga yang tidak SRP. Nah, mungkin kalau misalnya para penjual makanan itu biasanya harganya SRP, teman-teman. Misalnya kayak misalnya penjual bakso misalnya. Kalau pas hari raya misalnya, ini harga baksonya sederet sini harganya satu porsi 15.000 semua misalnya. Tapi gini, teman-teman, sekarang ya kalau saya lihat pasar tradisional itu peminatnya semakin berkurang. Karena apa? Tidak adanya SRP harga. Karena apa? Karena pengunjung sepi, jadi mereka memanfaatkan ya, mereka itu memanfaatkan pengunjung yang datang. Wah, ini mumpung ada pelanggan dan pelanggannya juga jarang, ini harus saya ketok harganya nih, biar kalau misalnya besok nggak ada pengunjung yang datang, saya masih dapat keuntungan double kayak gitu ya, teman-teman. Istilahnya para penjual di pasar tradisional ini justru berpikirnya itu dengan mengetok harga yang tinggi, untung gede, buat jaga-jaga kalau besok nggak ada pembeli. Yang saya amati seperti itu ya, karena saya beberapa
minggu terakhir ini belanja di pasar tradisional. Pikir saya, daripada saya belanja ke online, sesekali saya ingin belanja ke offline sambil jalan-jalan. Tapi harganya sekarang udah sangat kacau ya teman-teman untuk harga di pasaran offline ini ya. Bisa dibilang nggak ada SRP-nya. Dan orang kalau misalnya kenapa lebih suka belanja online, faktornya adalah orang itu nggak suka tawar-menawar ya, capek. Misalnya gini, saya kasih contoh. Misalnya orang mau belanja fashion ya teman-teman. Kalau misalnya di pasar tradisional, di pasar-pasar ya teman-teman, itu harganya kadang ada yang matok. Ini 250.000. Padahal di online, di marketplace, harganya cuma 100.000, bahannya lebih bagus. Nah ini 250.000 nih, anggaplah 200 ya. 200.000 mau kita tawar 100.000, nggak enak ya. Tapi kalau misalnya kita bayar, ya apa ya, harga up marginnya itu terlalu tinggi. Jadi buat para penjual offline, kalau misalnya kalian ingin tetap bertahan ya saya sendiri juga penjual offline juga ada, online juga ada ya. Buatlah harga yang SRP ya. Saya waktu menjalankan usaha kanvas freelance ya, saya pun juga membuat kesepakatan dengan beberapa freelancer untuk menjual secara SRP. Tidak ada yang boleh merusak harga ya, tidak ada yang boleh menjual lebih murah ataupun lebih mahal ya. Semuanya harus taat dengan kesepakatan harga SRP. Ya kalau misalnya kalian sales handphone mungkin atau promotor handphone ya, kalau misalnya HP itu bisa dibilang SRP ya. Kalau misalnya menurunkan harga kena denda teman-teman ya, bahkan bisa di-cut ya kalau kalian seorang sales atau promotor seperti itu. Nah sebenarnya sama sistemnya itu, menurut saya sih bagus ya harga SRP, karena apa, untuk keadilan ya, untuk berbagi rata, dan up marginnya jangan terlalu tinggi kalau ngambil untung ya untuk penjual offline ya. Karena gini, misalnya ya kita punya produk, misalnya anggaplah ada produk harganya Rp10.000, kita jual harganya 15.000 ya, untungnya udah 50% misalnya. Nah tapi dengan untung 5.000, tapi pembeliannya per hari bisa 50 piece, 100 piece. Nah bayangkan kalau kita menjualnya dengan harga 25.000 atau 30.000 misalnya. Oke, ada orang beli, sekali beli, tapi untungnya kan banyak, tapi kan kuantitinya kan sedikit ya enggak? Dan orang akan kapok untuk beli produk ke kalian lagi gitu kalau misalnya kalian menjual dengan margin yang terlalu tinggi. Kalau misalnya kalian seorang supplier ya, kalian pasti akan paham ya teman-teman, bahwa supplier itu ngambil untungnya itu nggak gede-gede, yaitu quantity ya, quantity order. Misalnya gini, saya mau punya satu produk ya, harganya Rp1.000 nih ya, saya jual misalnya gini, contohnya gini, saya mempunyai produk, satu produk saya ngambil keuntungan Rp1.000, tapi kalau misalnya satu hari saya bisa menjual 1.000 piece ya, 1.000 kali 1.000 sudah Rp1.000.000 teman-teman, produk yang saya jual ya. Nah maka dari itu bisa dibilang itu sih penyebab, salah satu faktornya orang lebih suka belanja online daripada belanja offline ya. Terus ada lagi penyebab lain ya teman-teman. Jadi kalau misalnya orang belanja offline, mereka itu malas ya. Malas dalam artian ya seperti yang saya sebutkan di awal video tadi. Malas untuk panas-panasan, ngantri, masih ada biaya parkir ya. Belanja di sini kena parkir, di sana kena parkir. Jadi orang itu udah bisa dibilang udah malas duluan sih kayak gitu teman-teman. Dan di kota saya itu banyak sekali grosir yang bangkrut. Sebenarnya ada salah satu faktornya juga. Yang pertama gini, kalau kamu punya grosir besar atau toko retail, bekerja samalah dengan marketplace ya, seperti misalnya kayak Mitra Bukalapak, itu kan sudah merambah juga tuh ya teman-teman, di beberapa grosir ya. Jadi kita juga terbantu dengan adanya penjualan online. Jadi offline juga terjual, online juga terjual. Nah gini teman-teman, kalau misalnya kalian ingin berjualan hanya fokus ke offline, kalian bisa tonton video saya ya, yang akan saya upload setelah video ini ya teman-teman. Itu adalah tips bagaimana kalian bisa bertahan menghadapi era reformasi dari belanja offline ke belanja online. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan,
Terus berarti kalau usaha jualan offline itu udah nggak worth it, Bang. Tentunya masih worth it ya. Semuanya kalau misalnya dijalankan dan selalu mengikuti perubahan ya teman-teman. Kita menjalankan usaha dengan konsisten dan kita mau mengikuti arus perubahan, maka kita akan bertahan ya. Yang akan menjadi pemenang bukan siapa yang paling kuat, siapa yang paling pintar ya, tetapi siapa yang mampu menyesuaikan perubahan. Saya Sales Magic, rajanya jualan.